Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online akidah akhlak. Kali ini Ustazah akan menjelaskan materi akidah akhlak kelas 9, bab iman kepada hari akhir. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menanggapi hari kiamat. Golongan yang pertama yaitu golongan yang tidak percaya terhadap kejadian hari akhir. Mereka beranggapan bahwa kehidupan hanyalah ada di dunia ini. Golongan ini cenderung sebagian besar hidupnya hanya untuk kepentingan sesaat dan untuk duniawi saja. Sehingga golongan ini kelak setelah kiamat akan menjadi golongan yang menyesal. Golongan ini disebut golongan ateis, yaitu golongan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Golongan yang kedua yaitu golongan yang tidak mengenal ibadah, tidak pula mengenal Tuhan. Golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, yakni kembalinya manusia setelah mati sesuai dengan amal perbuatannya. Seperti jika manusia tersebut selama kehidupan di dunianya baik, maka ia akan hidup kembali menjadi manusia yang lebih baik. Begitu juga sebaliknya, jika selama hidupnya banyak berbuat jahat, maka ia akan lahir dalam bentuk yang lebih buruk, misalnya menjadi kambing atau kucing. Golongan ini banyak dipeluk oleh golongan arudi, yakni agama buatan manusia. Golongan ketiga yaitu golongan yang meyakini adanya hari akhir. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama samawi, yakni agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua agama samawi meyakini dan membenarkan terjadinya hari pembalasan atau hari kiamat. Sebab agama ini adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya hingga akhir zaman. Pengertian hari akhir. Al-Quran menjelaskan bahwa peristiwa hancurnya alam semesta disebut Yaumus Sa'ah. Setelah mati, manusia dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Hidup setelah mati itulah yang disebut hari akhir. Hari akhir menurut Al-Quran dan Al-Hadis biasa disebut dengan dalil naqli. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 134 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Yang artinya, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Di dalam surat Toha ayat 15 juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sa'ata atiyatun akadu ufiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai apa yang telah dia usahakan.
Hari akhir menurut ilmu pengetahuan atau dalil akli. Menurut ahli fisika, hari akhir terjadi jika seluruh benda-benda langit akan bertabrakan dan saling menghancurkan satu sama lain. Karena daya rotasi dan revolusi benda-benda langit itu tidaklah abadi. Para pakar antariksa menyatakan bahwa setiap detik matahari itu kehilangan beratnya sebesar 4 juta ton. Karena kehilangan berat secara terus-menerus, maka cahaya matahari akan habis dan padam. Pada saat itulah hari akhir akan terjadi. Diperkirakan kurang lebih 15 miliar tahun lagi. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil hari akhir antara lain: yang pertama, manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya dalam berbagai bentuk, seperti menghardik, melawan, dan tidak mematuhi perintah orang tua. Yang ketiga, zina mulai merajalela dan dilegalkan atau dihalalkan. Yang keempat, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Yang kelima, manusia kembali menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar melupakan Allah. Yang keenam, banyak ahli Al-Quran, tetapi kelakuannya fasik, yaitu hafalan Al-Qurannya itu cuma sebagai bacaan, tanpa dipahami dan diamalkan oleh pembacanya. Tanda-tanda besar hari akhir yaitu: yang pertama, munculnya kabut beracun atau duhon. Yang kedua, munculnya dajjal. Yang ketiga, terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Yang keempat, terbelahnya bulan. Yang kelima, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang keenam, munculnya Isa bin Maryam. Yang ketujuh, sering terjadi peristiwa gempa bumi. Yang kedelapan, keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi. Yang kesembilan, keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.